Bilanggal في التوراة والإنجيل مكتوب لا تطلبوا علما ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم. وقال حذيفة رضي الله عنه إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالين. Wa'lam anna mithlal alimi mithlal gadi wa'lam anna mithlal alimi mithlal gadi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun qadin qadha bil haqqi wa huwa ya'lamu dhalik fil jannah wa dhalika fil jannah wa qadin qadha bil jawri wa huwa ya'lam aw la ya'lam fa huwa fin nar wa qadin qada bi ghairi ma amara Allah bihi fa huwa finnar. Wa qala Ka'ab rahimahullah yakunu fi akhiriz zaman ulama'u yuzahidun nasa fid dunya wa la yashudun wa yukhawifun nasa wa la yakhafun wa yanhauna an ghashyanil wulati wa ya'tunahum wa yu'thiruna ad-dunya 'ala al-akhirati ya'kuluna bi alsinatihim yugarribuna al-aghniya'a duna al-fuqara yataghayaruna 'ala al-'ilmi kama tataghayaru an-nisa' 'ala ar-rijal yaghdibu ahaduhum 'ala jalisihi idza jalasa ghairahu ulaika al-jabbaruna a'da'ur rahman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana rubbama yusawwifukum bil ilm. Faqila ya Rasulullah kaifa dhalik? Qala sallallahu alaihi wasallam yaqul utlubul ilma wa la ta'mal hatta ta'lam fala yazalu lil ilm qailan wa lil amali musawwifan hatta yamuta wa ma'amil. Wa qala sirri as-sagati i'tazala rajulun lit ta'abbudi kana harisan ala talabi ilmi dhahiri fasa'altuh faqala ra'aitu fin naum qailan yaqulu li ila kam tudayyi'ul ilma dayyaka Allah faqultu inni la ahfadhuh faqala hifdhul ilmi al-'amalu bih fataraktu at-talaba wa aqbaltu 'ala al-'amal. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu laisa al-ilmu bi kathrati riwayah innamal ilmu al-khashyah. Wa qala al-Hasan ta'allamu ma syi'tum wa wallahi la ya'jurakumullahu hatta ta'malu fa inna sufaha'a himmatuhum ar-riwayah wal ulama himmatuhum ar-ri'ayah. Wa qala Malik rahimahullah inna talabal ilmi lahasanun wa inna nashrahu lahasanun idza sahhat fihi niyatu walakin unzur ma yulzimuka min hina tusbih ila hina tumsi wala tu'thiruna alaihi syai'a. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu unzilal Qur'an liya'mal bih fattakhadtum dirasatahu amalan wa sayati qaumun yathqafunahu mithlal qunah laisu bi khiyarikum wal alim alladhi la ya'mal kal marid alladhi yasifu ad-dawa wa kal ja'i alladhi yasifu ladha'il al-at'imah wa la yajiduha. Fi mithlihi qauluhu ta'ala wa lakumul wailu mimma tasifun. Fil khabar innama akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafiqin fil Qur'an ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Saya di dalam pembahasan tentang ciri ulama ul akhirah itu tidak berbeda apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu maktub, tercatat, tertulis la tatlubu ilma ma lam ta'lamu. Jangan kau mencari ilmu apa-apa yang tidak kau ketahui hatta ta'malu, sampai kau
mengamalkan terlebih dahulu bima alimtum, terhadap ilmu yang sudah kau ketahui. Maknanya jangan sibuk belajar sesuatu yang belum dipelajari, tapi lupa untuk mengamalkan sesuatu yang sudah dipelajari. Ya, silakan ditambahkan pengetahuannya, tapi apa yang sudah diketahui ya diamalkan, dilakukan. Kemudian sahabat Nabi Hudzaifah al-Yamani, sahabat yang ketika duduk bersama Nabi lebih banyak belajar tentang hal-hal yang jelek, lebih banyak belajar tentang hal-hal yang tidak baik. Beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya, innakum, sesungguhnya kalian atau sesungguhnya kita ini, di zamanin, berada di satu zaman, satu waktu, man taraka fihi usyra ma ya'lam halaka, yaitu di zaman kalau ada orang meninggalkan, makna meninggalkan ini tidak mengamalkan 1/10 atau 10% dari ilmu yang telah dia pelajari, itu yang akan menghancurkan dia. Di sahabat Hudzaifah ngomong kepada teman-temannya, kita ini hidup di zaman ketika kita punya ilmu dan 1/10 atau 10% dari ilmu yang telah kita pelajari tidak kita amalkan, itu yang akan merugikan kita, itu yang akan menghancurkan kita, itu yang akan membinasakan kita. Wasayati zaman, dan akan datang satu zaman, man amila fihi, yang di zaman itu kalau ada orang mengamalkan al usyra ma ya'lam, 1/10 dari ilmu yang telah dia pelajari, 10% dari ilmu yang telah dia pelajari, najah, maka mereka akan selamat. Beda di masa beliau ngomong, ketika kita tidak mengamalkan 10% ilmu yang telah kita pelajari, kita hancur. Tapi akan datang zaman yang di zaman itu kalau ada orang mengamalkan 10% baik dari ilmu yang telah dia pelajari, selamat. Apa sebab di zaman itu 10% mengamalkan selamat, 90% tidak diamalkan ilmunya. Dari ilmu yang telah dia pelajari hanya 10% yang diamalkan, 90%-nya tidak. Di masa sahabat, di masa beliau, 90% ilmu diamalkan, 10% tidak diamalkan, celaka. Kenapa 10% di masa itu kalau diamalkan selamat, 90%-nya tidak diamalkan juga selamat? Wadzalika likathratil batolin, sebab di masa itu banyaknya orang-orang batal. Maknanya banyak orang yang belajar tapi tidak sampai 10% mereka amalkan ilmunya. Ketika di zaman tersebut 10% baik ilmunya diamalkan, itu sudah selamat. Kenapa? Karena di masa itu banyak orang punya ilmu tapi tidak sampai 10% dia mengamalkan dari ilmunya. Sedikit sekali yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada orang di masa itu dapat ilmu 10% dari ilmu yang diamalkan, itu sudah selamat. Walaupun 90%-nya belum. Jadi perbedaannya jauh. Dari masa sahabat sampai ke masa yang disebutkan beliau. Ya, masa-masa seperti ini sudah. Yang punya ilmu banyak. Yang pendakwah banyak. Tukang ceramah banyak. Mubaligh banyak. Yang ngerti hukum agama banyak. Tapi yang mengamalkan ilmunya mungkin tidak sampai 10% dari ilmu yang telah mereka ketahui. Sehingga kalau di masa itu ada orang mengamalkan ilmunya walaupun hanya 10%, itu sudah selamat. Karena sudah banyaknya di masa itu orang-orang hanya sibuk belajar tapi lupa untuk mengamalkan. Kalaupun ada yang mengamalkan, tidak sampai 10% dari ilmu yang telah yang mereka pelajari. Tapi di masa sahabat 90% mereka mengamalkan ilmu, 10% mereka tinggalkan, itu celaka. Kenapa? Di masa sahabat lebih banyak mereka mengamalkan ilmu. Makna celaka di sini, ini orang yang paling, bahasanya paling rendah derajatnya. Karena di masa itu mereka hampir 100% dari ilmu yang mereka pelajari mereka amalkan.
Kalau ada 10% tidak diamalkan, ini derajatnya rendah daripada yang lain di masa sahabat, di masa tabi'in. Ya terus apa yang katakan oleh beliau ya di masa-masa kita seperti ini. Jadi kalau kita di masa ini kita belajar dari apa yang kita pelajari 10% kita amalkan, ini sudah membuat kita selamat. Karena di masa ini banyaknya orang belajar tapi lupa untuk mengamalkan akan ilmunya. Kemudian kata beliau Imam Ghazali, ketahuilah orang yang punya ilmu itu perumpamaannya seperti seorang qadhi, seperti seorang hakim. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu thalathatun, hakim itu ada 3. Qadhin qadha bil haq, hakim yang memberikan keputusan tapi dengan cara yang benar. Ketika orang itu salah, ya ditetapkan dia bersalah. Ketika orang ini benar, ya ditetapkan kalau ini adalah orang yang benar, ini orang yang menang dalam kasus ini. Tidak ada unsur kejahatan di dalam dia memberikan keputusan. Fahuwa ya'lam, dan dia mengetahui. Fadzalika fil jannah, maka hakim yang seperti ini tempatnya di surga. Hakim yang memberikan keputusan dengan cara yang benar dan dia mengetahui ini cara yang benar, ini tempatnya di surga. Wa qadhin qadha bil jaw, ada hakim yang memberikan keputusan dengan cara jahat. Dia tahu atau dia tidak tahu, pokoknya caranya jahat. Ini tahu ya orang tidak salah tapi dijadikan bersalah. Maka hakim yang seperti ini tempatnya di mana? Fahuwa finnar, di neraka. Wa qadhin, dan yang ketiga hakim qadha bi ghairi ma amara Allah, memberikan keputusan tapi tidak sesuai dengan hukum syariat Allah, tidak seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa finnar, maka hakim yang ketiga ini juga tempatnya di neraka. Di hakim juga berbahaya. Nah, jadi yang jadi hakim yang mungkin sekolah mengambil jurusan hukum ingin menjadi hakim, jadilah hakim yang pertama yang qadha bil haq, memberikan keputusan dengan cara yang benar, tidak memenangkan yang salah tapi memang membenarkan, memenangkan orang yang benar, bukan yang salah. Itu yang menyelamatkan dia dengan hakim tersebut akan memudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga ulama. Ada ulama yang mengajarkan dengan yang benar dan dia mengamalkan, maka tempat seperti ini di surga ulamanya. Ada ulama yang dia mengajarkan orang tapi dia tidak mengamalkan, maka dia di neraka. Ada ulama yang mengajarkan orang dengan cara yang salah, ilmu yang disampaikan salah, tempatnya juga di dalam neraka. Al-Imam Ka'bul Ahbar rahimahullah, beliau mengatakan yakunu fi akhiriz zaman, akan terjadi di akhir zaman sekelompok orang yang punya ilmu yuzahidun nasa fid dunya, mereka membuat orang lain itu zuhud dari dunia. Jadi isi nasihatnya itu mengingatkan orang jangan cinta dunia, jangan sibuk mencari dunia. Wala yazhadun, tapi mereka dewek tidak zuhud dari dunia. Mereka sendiri sibuk mencari dunia. Mereka sendiri sibuk mengumpulkan dunia. Wa yukhawifun nas, mereka suka menakutkan orang. Diberikan nasihat supaya takut dengan kiamat, takut dengan neraka, takut dengan Allah. Wala yakhafun, tapi mereka sendiri tidak takut. Membuat orang jadi takut sama Allah, membuat orang jadi takut ancaman siksaan Allah, tapi dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna an ghusyanil wulah. Ada juga di akhir zaman mereka melarang orang lain untuk apa? Mendekati para pejabat, mendekati aparatur pemerintahan. Wa ya'tunahum, tapi mereka sendiri berteman baik,
sering mendatangi para pejabat, sering mendatangi aparatur pemerintahan, membuat orang jangan ikut-ikut politik tapi dia dewek melo, jangan deketi pejabat tapi dia dewek berkawan, segala macem lah. Wa yu'thiruna ad-dunya 'alal akhirah, mereka juga lebih mengutamakan dunianya dari akhiratnya. Bagaimana caranya? Ya'kuluna bi alsinatihim, mereka makan dunia dengan lisan mereka. Ya mulutnya tadi ngomong, memberikan nasihat, mengajar untuk dunia. Kalau dikasih dunianya sedikit tidak terima. Ya maknanya kalau ya yang dijadikan senjata dari lisannya untuk mengumpulkan pundi-pundi daripada dunianya. Yugarribunal aghniya dunal fuqara. Salah satu yang mereka lebih mengutamakan dunia dari akhirat, mereka lebih mendekati yang kaya daripada yang miskin. Kalau yang ngundang wong kayo hadir. Kalau minta ceramah di rumah wong kayo galak. Kalau diminta ceramah di rumah wong susah nanda. Yugarribunal aghniya dunal fuqara. Yataghayyaruna 'alal ilmi kama tataghayyarun nisa 'alal rijal. Mereka di akhir zaman ada orang-orang yang punya ilmu cemburu kepada ilmu sebagaimana perempuan cemburu kepada laki-laki. Istri cemburu kepada suaminya. Mereka itu cemburu kepada ilmu. Bagaimana cemburunya mereka kepada ilmu di masa tersebut? Ya ghadab ahaduhum ala jalisi. Dia akan marah kepada muridnya idza jalasa ghairahu, kalau muridnya belajar sama guru yang lain. Jadi cemburu. Cemburunya seperti seorang istri kepada suaminya saat suaminya nganten lagi. Nah, begitulah ulama di akhir zaman, cemburu sama muridnya kalau muridnya jadi guru lain. Oh, tidak setia sama aku. Ngapa pindah majelis lain? Ngapa belajar sama ustaz lain? Ngapa tidak belajar sama aku be? Ini di akhir zaman. Dan ternyata benar ada. Ternyata benar ada gimana kabul akhbar. Dia marah, tidak senang. Kalau ada murid dia yang suka duduk di majelis dia, tiba-tiba tidak lagi duduk di majelis dia. Ternyata dengar kabar, oh duduk di majelis ustaz lain. Ini cemburu dia. Cemburunya justru kan kalau ada orang ketika tidak duduk sama dia tapi dengar kabar duduk dengan orang lain yang juga dia belajar ilmu, dia senang. Tapi kalau sudah tidak baik budak nih, tidak belajarnya, tidak setia, pindah. Ini bukan karena Allah, karena dirinya. Kenapa? Ngasok aku nih gimana? Sehingga itu ulaika jabbarun, mereka ini adalah orang-orang yang memaksakan dirinya, yang a'da'ur rahman, akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau suatu saat punya murid antum belajar sama orang lain, ya sudah, biarkan. Jangan antum marahi, jangan antum tegur. Kalau ditanya kenapa udah hadir majelis, tidak masalah. Tapi jangan sampai, mentang-mentang lah hadir majelis lain, anda lagi hadir majelis anak. Ya buat apa? Antum ngajar nyari murid atau karena Allah? Kalau karena Allah, siapapun yang datang, walaupun orang itu ada atau tidak ada, antum tetap ngajar. Tapi kalau sudah, udah katik lagi, aku nanda lagi ngajar, sepi sudah. Itu kan ketahuan, ingin mengumpul ke masa bukan karena Allah. Dan juga seorang guru itu jangan memaksakan muridnya untuk setia sama dia. Ya, silakan kalau ingin yang lain hadir di majelis lainnya, silakan. Kenapa? Karena ilmu itu mungkin di satu guru dia punya fan ini, tapi di guru lain, di fan yang ilmu lain didekati adanya di guru yang lain. Dan kalau kita banyak gurunya tadi, banyak keberkahannya, banyak ilmu yang kita dapatkan. Makanya ulama terdahulu kalau kita baca sejarah biografi kehidupan mereka, ulama guru-guru mereka banyak. Tapi yang mereka jadikan syekhul futuh, syekh murabbi cuma satu. Tapi kalau untuk mengambil keberkahan ilmu dari beberapa banyak ulama. Maknanya silakan antum hadir di majelis ini, hadir majelis ini, tapi punya sikap pegangan ustaz. Untuk apa? Yang tarbiyah, mendidik kita.
mentarbiyah zahir kita, mentarbiyah batin kita, agar jalan kita sampai sama Allah. Kalau ada permasalahan, ngeluhnya sama beliau. Kalau ada ingin sesuatu, musyawarahnya sama beliau. Musyawarah bukan ngeluh. Kalau ngeluh udah usah ustad kamu. Ngeluh tuh urusan pribadi, ya usah dewe, udah usah ngeluh dikit-dikit. Ustad, mana urusan aku? Ya ustad, aku nyepi yang salah juga kamu. Karena juga tahu, kita dekat sama guru boleh, bertanya sama guru boleh. Tapi kalau urusan pribadi, ya usah dewe. Kecuali urusan ini yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum baru, atau berkaitan dengan etika baru. Tapi kalau urusan pribadi, ya selesai ke dewe. Jangan segala macam ustad, ya ustad kita ini ada masalah juga. Kalau kamu sebutkan urusan mereka, ya tambah mumet otak mereka, otaknya penuh. Kadang-kadang kan ulama jadi ustad dihormati wong. Kata siapa? Dak lama jadi ustad. Dak lama nak tidur. Ustad ini, nak ini. Kacau. Tidak ditepun Allah kesombongnya ustad dak ngangkat. Tidak dibalas Allah kesombongnya. Nah, jadi seakan-akan kamu ini jadi hakim daripada ustad. Jadi hati-hati, ya dah. Belajar silakan. Siapa be. Kemudian jadikan sikap yang mentarbiyah antum. Siapa itu terserah antum. Begitu juga seorang guru. Ketika muridnya belajar sini, alhamdulillah dia semangat hadir majelis, alhamdulillah. Jangan ada kemarahan. Kenapa? Ulaika jabbarun ada rahman. Kalau seperti itu, ini yang sombong. Sombong. Tidak boleh wong tuh belajar dari yang lain. Dari aku karena aku sudah cukup belajar sama aku. Jangan. Itu akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana rubbama yusawwifukum bil ilm. Sesungguhnya kata Nabi, syaitan itu kadang banyaknya menunda-nunda kita dengan ilmu. Maksudnya apa menunda-nunda kita dengan ilmu? Sahabat bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana caranya wahai Rasul? Maka kata Nabi, syaitan akan ngomong sama kita, carilah ilmu. Carilah ilmu. Wala ta'mal hatta ta'lam. Jangan kau amalkan sampai kau benar-benar memiliki ilmu banyak. Jadi belajar, terus belajar, kaget dulu ngamalkan, belajarlah dulu. Fala yazalul ilm, sehingga itu syaitan selalu ngomong kepada kita untuk ilmu. Belajarlah terus, belajar terus. Dan ngomong urusan amal, walil amal musawwif. Nanti be ngamalkan. Belajar lagi. Amalnya gampang. Kagak nunggu tua kebanjang amal. Kagak nunggu laubanan kalau bau ke amal. Belajar terus, mumpung masih muda, belajar, mumpung masih sehat, belajar. Tapi lupa untuk diamalkan. Kenapa? Karena syaitan ngomong nanti be ngamalkannya, nanti be. Hatta yamut wa ma'amil, sampai dia meninggal tapi tidak pernah ngamalkan dari ilmu yang telah diketahui. Jadi jangan. Di saat tahu itulah langsung diamalkan, tidak usah nunggu nanti. Kenapa? Ya karena tadi kalau belajar nanti ngamalkan nanti meninggal belum semua ilmunya dia amalkan. Ini cara syaitan. Cara syaitan. Kata Nabi, syaitan itu kebanyakan menunda-nunda orang untuk mengamalkan dengan sibuk apa? Disibukkan belajar. Disibukkan belajar tapi lupa akan utamaan dari belajar tadi adalah mengamalkan akan ilmunya. Kemudian Al-Imam Sirri As-Sagati, beliau mengatakan ada seseorang menyendiri untuk ibadah, uzlah. Uzlah itu hidup sendiri. Nah, orang kan kepengen kalau ditanya kemana ke khalwah, anak kepengen hidup sendiri belah, tidak mau berkumpul dengan orang-orang, tidak mau bergaul, hidup dewean belah. Uzlah itu bagus, khalwah itu bagus, menyendiri dari orang-orang banyak bagus. Tapi kalau menyendirinya untuk ibadah, anak mak menyendiri di rumah, tidak galak lagi berkumpul, tidak galak lagi duduk sama siapa-siapa, nak khalwah di rumah. Tapi bukan ibadah, lebih baik kumpul sama wong-wong dalam kebaikan. Anak khalwat dengan apa? Dengan handphone anak. Ya sama bohong. Khalwat dengan apa? Khalwat dengan game PlayStation anak.
khalwat dengan ini, khalwat dengan ini. Ya sama. Kalau khalwat itu ta'abbud untuk ibadah yang membersihkan hati. Sebagai Nabi ketika di gua Hira itu i'tazal khalwat, tapi untuk ta'abbud, untuk ibadah. Nah ini ada seorang orang laki-laki, dia uzlah menyendiri untuk ibadah. Karena harisan ala talabi ilmi dhahir, dia ini termasuk orang yang punya sifat semangat rakus untuk mencari ilmu dhahir. Mencari ilmu dhahir. Akhirnya Imam Siri As-Sagati bertanya sama dia, ra'aitu finnum ghailal yaqul. Aku melihat di dalam mimpi ada orang ngomong sama aku, ila kam tudayyul ilm. Sampai kapan, sampai berapa banyak kau akan menyia-nyiakan ilmu? Dayya'akallah, yang Allah akan menyia-nyiakan kamu ketika kau banyak menyia-nyiakan ilmu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Fagultu, maka Imam Siri As-Sagati ngomong, inilah ahfaduh. Aku ini ingin menjaga ilmu, ingin menghafalkan ilmu. Aku ini ngamal apa? Dihafalkan ilmu aku, kok dikatakan disia-siakan ilmu ini. Padahal aku belajar, aku hafalkan, tidak ada yang aku lupakan ilmu tersebut. Kok dikatakan disia-siakan? Maka dijawab, hifdzul ilm al-amal bih. Menjaga ilmu itu bukan hanya dihafalkan, tapi menjaga ilmu itu adalah diamalkan. Bukan dihafalkan. Tukang hafal banyak, orang kafir pacak ngafal. Yang lebih pintar dari kita, hebat. Orang kafir yang hafal Quran juga ada. Orang kafir yang hafal hadis juga banyak. Tapi tidak yang mengamalkan, mereka tidak ada yang mengamalkan. Itu bedanya gitu. Jadi ingin ilmu tuh berkah, ingin ilmu tuh deket cepat masih nempel sama kita, tidak hilang. Bukan kita dihafalkan. Yang namanya hafalan otak ini ada batas. Otak ini ada batas kemampuan untuk ingat. Tapi akan lekat itu ilm al-amalu bih, kalau antum amal tuh. Kenapa? Ketika ditanya apa hukumnya? Kenapa antum tahu? Anak sering ngamal tuh. Tidak hilang jadinya. Tidak hilang sama urusan dunia. Kalau antum ingin tahu jalan, dikasih tahu kan? Jalannya dari Kuto, kalau nak ke Perumnas lewat sini. Antum hafal sudah jalannya. Dikasih tahu antum hafal, tapi tidak pernah antum ke sana. Pas kepengen ke sana, lupa lewat mana? Karena hafalan ini misal lupa. Tapi kalau al-amalu bih, antum amalkan, dikasih tahu antum amalkan. Walaupun lama tidak ke sana, tapi walaupun misalnya sudah misalnya beberapa hari tidak ke sana, antum tidak bakal lupa jalannya. Walaupun misalnya ada ditutup jalan, antum tidak bingung. Kenapa? Karena sering ke sana kan, ada jalan ini, ada jalan lewat ini. Kenapa? Al-amal. Tapi kalau belum diamalkan, tiba-tiba nak ke sana jalan tutup, bingung. Nah, katanya lewat sini, tapi ini jalan tutup, kemana lagi? Itulah cara menjaga ilmu, bukan dihafal tapi diamalkan. Kalau mah itu tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa, asal diamalkan jadi hafal. Asal diamalkan. Contoh Al-Quran. Kita banyak hafal surat Yasin di sini kan? Kalau kita yasinan, kadang-kadang kita tidak megang lagi surat Yasin, tapi bisa maco ikut sampai khatam, sampai selesai. Anu nanya sama antum, kamu ngafal di surat Yasin? Maksudnya seperti wong yang ngafalin aku? Tidak kan? Yasin, bisa kita baca, bisa kita setoran. Ada tak? Tidak. Tapi kenapa kita hafal Yasin? Al-amal. Karena kita suka membaca Yasin. Datang sini Yasin. Awalnya maco, tapi sering diamalkan, jadinya apa? Hafal ewe. Jadinya hafal. Maulid. Antum suka hadir maulid. Awalnya kan tidak tahu maulid, sekarang hadir maulid, baca buku kitab maulid. Tidak maco, cuman nyimak. Karena sering nyimak, sering ngamalkan, akhirnya walaupun saat itu datang tidak bawa kitab maulid, antum tahu kan? Bisa meloi. Kenapa? Al-amal.
Cara nyago ilmu itu bukan dihafalkan, karena hafalan bisa hilang, apalagi tambahan hafalan banyak yang lama-lama jadi lupuh. Nah, untuk menguatkannya apa? Al-amal. Diamalkan, maka akan terjaga ilmu tersebut. Walaupun bertambah ilmu, akan ingat terus ilmu yang sudah dipelajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena masih diamalkan sampai sekarang. Itu kata Al-Imam Sirri As-Sagati. Akhirnya orang tadi ngomong, aku tinggalkan sibuk belajar dan mulai sekarang aku mengamalkan akan ilmunya, biar terjaga ilmunya aku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Bukanlah tujuan belajar itu untuk banyak-banyak riwayat, banyak-banyak mendapatkan riwayat. Oh, aku dapat dari fulan, aku dapat dari fulan. Bukan itu tujuan belajar. Innamal ilmu al khasyah. Tujuan belajar ilmu itu untuk takut sama Allah, untuk menjadi takut sama Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang punya akhlak yang baik. Itu tujuan belajar. Bukan tujuan belajar itu bikatsrati riwayah, banyaknya riwayat yang antum dapatkan, anda dapat dari fulan, anda dapat dari fulan, anda dapat dari fulan. Bukan juga banyaknya hafalan antum, bukan juga banyaknya pengetahuan antum, tapi hakikat dari ilmu itu adalah al-khasyiyah. Itu yang Allah maksud dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tujuan orang belajar ilmu itu bisa takut sama Allah, bisa menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan, beliau mengatakan, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah apapun yang kalian ingin pelajari. Fa wallah, demi Allah kata beliau, la ya'jurakumullah, tidak akan Allah memberikan pahala kepada kamu dari ilmu tersebut hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan apa yang diketahui. Kenapa? Fa inna sufaha, sebab orang-orang bodoh, himmatuhum ar-riwayah. Orang-orang bodoh di sini bukan orang yang tidak punya ilmu. Mereka punya ilmu tapi dikategorikan bodoh. Kenapa? Karena semangat mereka dalam belajar itu hanya riwayat. Dapat dari fulan, dapat dari fulan, dapat dari fulan, hafalan aku begini, banyak hafalan aku. Itu sufaha. Wa inna ma'al ulama himmatuhumur riayah. Tapi orang yang punya ilmu sebenarnya semangat mereka di dalam belajar itu adalah ar-riayah, mendapatkan penjagaan, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pandangan dari Allah. Bagaimana mendapatkan perhatian dari Allah? Dengan ilmu, al-amal. Dengan diamalkan, maka akan ada riayah minallah, pandangan dari Allah, penjagaan dari Allah, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Malik, al-Imam Malik rahimahullah berkata, inna talabal ilm la hasan. Belajar ilmu bagus, apalagi ilmu agama. Belajar silakan, sebab kata beliau bagus belajar. Wa inna nashrahu la hasan. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, berbagi ilmu dengan tulisan, dengan lisan, dengan apapun juga bagus. Belajar ilmu agama bagus, berbagi ilmu juga bagus. Kapan? Idza sahhat fihi niyah. Kalau niatnya antum saat belajar, saat mengajar benar. Aku niat belajar karena Allah, aku niat mengajar karena Allah, aku niat berbagi ilmu karena Allah, bukan karena yang lain. Idza sahhat fihi niyah, kalau niatnya benar. Walakin, akan tetapi kata beliau, unzur, perhatikan, ma yulzimuka, apa yang mengharuskan kamu, min hina tusbih ila hina tumsi, dari waktu pagi sampai sore. Lihat apa yang kamu, yang sekiranya ini jadi kewajiban kita dari pagi sampai sore, kita lihat apa be. Oh, kewajiban ini untuk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus diperhatikan. Niat ini berarti niat karena Allah, karena ini kewajiban untuk dekat sama Allah. Fala tu'thiruna 'alaihi syai'a. Jangan mengutamakan atas Allah dengan sesuatu yang lain. Utamakan Allah di dalam belajar dan juga mengajar, bukan karena yang lainnya.
Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, unzilal Qur'an, Al-Qur'an itu diturunkan liya'mal bih, untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi diamalkan. Tujuan sebenarnya Allah turunkan Al-Qur'an. Fattakhattum dirasatahu amalah, maka jadikanlah belajar Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Jikalau hafalan baik, wong kafir bisa hafal Qur'an. Maka kan sekarang cara wong kafir untuk menipu umat Islam, mereka seperti penampilan muslim hafal Quran tapi hakikatnya mereka tidak beriman sama Allah. Banyak. Ya, tujuan Al-Quran Allah turunkan untuk diamalkan. Jadikanlah belajar Quran, baca Quran untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Wa sayati qaumun yadghafunahu mithlal gunah. Nanti akan datang satu kelompok mereka tuh ya tadi, mereka menyimpan Al-Quran seperti barang simpenan. Laisu bi khiyarikum, dan mereka itu bukan orang terbaik, bukan orang yang baik. Kenapa? Ya sekedar nyimpen baik dengan hafalannya, sekedar nyimpen baik dengan bacaannya yang bagus, dengan murattalnya. Tapi ngamalkan tidak, ya jangan. Sekedar jadi simpenan jadinya. Dan mereka itu bukan yang terbaik walaupun ada Qur'annya. Harus apa? Dia diamalkan, semuanya itu perlu diamalkan. Walaupun tidak semua dari Al-Qur'an bisa diamalkan, yang tidak pokok-pokoknya itu yang diamalkan. Wal alim alladzi la ya'mal, orang punya ilmu yang tidak ngamalkan ilmunya, kal marid, seperti orang sakit. Seperti orang sakit. Alladzi yasifud dawa, yang diberikan resep obat oleh dokter. Diberikan resep obat oleh dokter. Wakal ja'i, begitu juga orang yang punya ilmu yang tidak ngamalkan, seperti orang kelaparan. Alladzi yasifu ladza idzal at'imah, yang dia diceritakan makanan-makanan yang lezat. Wala yajiduha, tapi di depan tidak katik makanan. Antum lapar, ada kawan antum punya, dia ngomong, wah nah tadi habis makan sop susu, sop betawi, sama sate kambing pelok. Ngomong cito, oh lemaknya, sambalnya, kecap sapok, bumbu kecapnya, sambalnya, tomat, sedapnya. Antum lapar, kio-kio denger cito dia kenyang dah. Tambahlah, kenapa? Nah itulah orang yang punya ilmu tak ngamalkan, tak bakal ngenyang ke dia. Maknanya apa? Tidak bakal nguntung ke dia nanti di hari kiamat. Seperti orang sakit juga, dia menjual obat. Ini obatnya. Kemudian obatnya hanya dibeli tapi tidak diminum. Ya memang hakikat yang menyembuhkan adalah Allah, tapi kan dengan perantara ikhtiar minum obat. Ada sakit, diberikan obatnya, ada obatnya tapi tidak diminum, kira-kira sembuh? Tidak. Secara zahir, kita bahas secara zahir, tidak. Yang bakal sembuh kalau diminumkan. Sudah tahu ini penyakit, obatnya ini, kok tidak minum? Nah, itulah bahasanya kata Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam kitab yang lain, Ayyuhal Walad, Imam Ghazali itu ngomong, wong yang punya ilmu tapi tidak ngamalkan ilmunya seperti seseorang yang dia berada di tengah hutan. Dibawa 10 pedang yang terbuat dari India. Pedang India itu masa itu pedang yang terbaik, paling tajam, 10 ekor. Bahkan bersama dia ada pedang apa senjata yang lain, tombak dia punya, panah dia punya. Dan dia ini orang yang syuja, pemberani, bukan penakut. Ya kalau orang itu punya senjata tapi penakut, ya percuma. Pemberani dia. Setelah dia pemberani, wa ahla hirib, dia ini orang yang hebat dalam perperangan. Dia pendekar lah bahasanya, jawarah. Kalau berperang, berkelahi itu pasti menang. Karena tahu dia siasat melemahkan musuh, siasat mengalahkan musuh. Sudah berani, bisa tahu pula bagaimana cara mengalahkan musuh. Nah dia sedang berada di tengah-tengah hutan, bawa 10 pedang India, ada tombak, ada panah, pemberani dia nih, dan hebat dalam berkelahi dan yang berperang. Tiba-tiba datang kepada dia seekor macan besar yang menyeramkan, ingin menerkam dia. Fama dhannuk, dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali ngomong, bagaimana menurut kamu
orang tersebut bisa selamat atau tidak dari macan kalau pedangnya, senjata yang dia punya tidak dipegang dan tidak diarahkan ke arah macan. Selamat dah? Tidak bakal selamat. Pedangnya ditagok, macan di depan. Bukannya dipegang panah, ditembak ke arah macan atau dilemparkan tombak ke arah macan. Tidak, didimi be. Kira-kira selamat dah? Tidak. Dia bakal selamat kalau pedangnya diambil satu kemudian ditebaskan ke arah macan, atau panahnya dipanahkan ke arah macan, atau tombaknya dilemparkan ke arah macan. Bisa selamat. Ini tidak didimi be. Maka tidak akan selamat. Begitulah ilmu. Senjata itu adalah ilmu. Apa? Al-asad, macan itu adalah musuhnya kita. Apa musuhnya kita di atas dunia? Syaitan. An-nafas. Nafsu. Ad-dunya. Dunia. Antum tahu ini cara ngalah ke syaitan gimana? Kita tahu ini cara ngelawan nafsu dari ilmu tadi. Kita tahu cara tidak cinta sama dunia dari ilmu tadi. Tapi ketahuan kita dari semua untuk ngalahkan itu tidak kita amalkan. Kira-kira menang dah gitu? Tidak bakal menang. Masih jadi budaknya nafsu, masih jadi budaknya dunia, masih jadi budaknya syaitan. Kenapa? Ilmunya tidak digunakan. Ilmunya tidak digunakan. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi bahasanya ilmu yang tidak diamalkan itu tidak akan memberikan keuntungan dunianya dan akhiratnya. Kalau ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia baik, belajar ilmu dunia tidak diamalkan, tidak memberikan keuntungan untuk dunianya. Belajar sampai masuk kedokteran, tapi ilmu yang didapat ke dalam kedokteran tidak diamalkan untuk kesehatan dia, tidak nguntung ke. Yang ada sakit terus. Antum punya minuman, ada gelas, sudah bisa diminum, tapi antum tidak minum, dan sebenarnya antum dalam keadaan haus. Kira-kira hilang dah hausnya. Anaknya hausnya, depannya diminum. Dijingok iwe. Sejam, 2 jam, hilang dah haus tuh. Dah bakal hilang. Makanya bahasa wong tuh ngomong dia lapar, kawannya lagi makan, ditawai makan nanda. Alasannya apa? Jingok antum makan banyak kenyang, bohong itu namanya. Basa-basi itu tuh. Hilangnya rasa lapar kalau makan. Kalau sekedar tidak usah lah. Ingat kamu makan dan dah kenyang. Nah, ini basa-basi ini. Kalau hakikat kenyang tidak dapat dia lapar. Yang namanya lapar bisa hilang rasa lapar kalau makan. Sudah ditawai, makan baru. Tidak jadilah. Ingat kamu makan dan dah kenyang. Takuan. Jangan gitu tuh, itu termasuk wong yang tidak ngamalkan dengan ilmunya. Ini urusan dunia maksudnya. Nah begitu juga ilmu agama. Begitu juga ilmu agama. Tidak menguntungkan, tidak bakal hilang salah kecuali kamu aulia, wali Allah. Wali Allah lain cerita. Walaupun mereka tidak makan, jingok makan, kenyang. Sebab mereka tuh bisa mewakilkan apa yang mereka inginkan kepada orang lain. Itu aulia. Kalau dalam kitab Ahmad bin Hasan Al-Tadhkirun Nas menceritakan ini ada si kaulia kepengen buang hajat, buang air besar. Ada kawannya nak buang air besar juga. Aku nitip aku wakilkan sama kau. Dia sakit perut ini. Akhirnya kawannya ke kamar mandi BAB. Selesai kawannya metu, dia ngerasa hilang nggak sih sakit perutnya. Aulia, kamu kita nih lain. Nak mana? Nak ke kamar mandi. Nitip nitip mana paca hilang tetap masih asuh ada. Nggak nitip kita nih lain. Dengan nitipnya mereka yang sudah mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mereka dapat kedudukan itu gimana? Ngamalkan ilmunya. Kita nih baca jadi aulia seperti mereka, seperti Imam Haddad, seperti Imam segala macam yang ada ulama-ulama kita tahu bisa. Gimana caranya? Belajar. Setelah belajar, amalkan. Selamat jadi seperti mereka. Tidak akan ada jalan untuk menutupi kita menjadi aulia. Semuanya bisa menjadi aulia. Pertama belajar, yang kedua mengamalkan.
bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, mengingatkan kepada kita ya 10% be sebagaimana ungkapan Hudzaifah Al-Yamani tadi. 10% be dari ilmu yang kita ketahui kita amalkan, itu sudah buat kita selamat, sebab kita hidup di zaman yang beliau sampaikan. Kathratul battalin, banyak orang-orang batal, maknanya banyak orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmu. Banyak orang pandai tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang pandai kan banyak, orang pintar kan banyak, itu sebenarnya tahu, tapi yang mengamalkan ilmunya sedikit. Kalau kita mengamalkan 10% baik, sudah selamat. Kata beliau Al-Imam Hudzaifah Al-Yamani rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Imam Ghazali melanjutkan, antakuna inayatuhu bitahsilil ilmin nafi' fil akhirah. Yang ketiga tanda ulama ul akhirah itu perhatian dia dengan mencari ilmu adalah an-nafi' fil akhirah, yang memberikan manfaat untuk akhiratnya. Al-muraghab fit ta'at, yang memberikan semangat dia untuk melakukan ketaatan. Jadikanlah perhatian kita saat belajar yang memberikan manfaat untuk akhirat, yang menyemangatkan kita dalam berbuat ta'at. Mujtaniban lil ulum allati yaqillu naf'uha, menjauhi ilmu-ilmu yang sedikit manfaat akhiratnya. Wa yaktsuru fihal jidal, yang ada ilmu tersebut banyak membuat kita berdebat. Wal qil wal qal, ngapa jadi jalan-jalan nyari pendapat-pendapat, ini kata fulan, ini pendapat ini. Ya tidak usah, tinggalkan ilmu-ilmu yang hanya sekedar membuat kita berdebat atau mencari pendapat-pendapat untuk jalan keluar. Fa mithalu may yu'ridu an ilmil a'mal, perumpamaan orang yang berpaling dari ilmu yang amal, dari ilmu yang membuat dia melakukan amal soleh. Wa yashtagil bil jidal, dan dia sibuk dengan berdebat. Dia tidak mau belajar ilmu yang membuat dia bisa banyak melakukan amal soleh, tapi dia hanya sibuk belajar ilmu yang bisa membuat dia pandai dalam berdebat. Perumpamaan orang ini, kata Imam Ghazali, mithlu rajul marid bihi ilalun katsira, seperti orang yang sedang sakit, yang di dalam tubuhnya banyak penyakit. Bukan sih kok sakitnya banyak, bukan hanya sakit perut, tapi ada sakit perut, ada sakit pala, ada sakit batuk, demam, segala macam. Komplit. Apa kalau bahasanya penyakit nih? Komplikasi lah bahasanya. Kumpul penyakit, ada kalau penyakitan. Wagat sadafa tabiban hadhiqan, dan kebenaran dia bertemu dengan seorang dokter yang cerdas. Fi waqtin dhiqin, di waktu yang sempit. Yukhsha fawatuh, yang dikhawatirkan akan hilang kesempatan ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Fashtaghala bisu'al an khasiyatil agagir wal adwiyah wa gharaibit tibbi. Saat bertemu dengan dokter cerdas tadi, dia punya penyakit komplikasi, dia waktu sempit, dia sibuknya bertanya tentang permasalahan lain, tentang apa dia kehebatan kalajengking itu, tentang obat-obat, wagara ibitib, dan ilmu apa, kesehatan yang asing yang tidak pernah dibahas oleh dokter lain. Wataraka muhimmah, dan dia meninggalkan yang penting untuk dia, yang dia di dalamnya apa? Obat bagaimana bisa sehat dari penyakit dia ini. Bung seperti ini, kata Imam Ghazali, mahdus safah, itu murni orang yang idiot. Itulah idiot sebenarnya. Beda. Antum kalau sakit ketemu dokter kan kesempatannya apa? Nanya kan, apa dia obatnya dok? Udah tahu waktu ini cuma denget. Bukan nanya tentang yang bisa menyembuhkan dia, tapi dia nanya itu kalajengking rahasianya apa? Obat yang ini apa dia? Padahal ada kaitan dengan dia. Hanya sepengen tahu, padahal ini tidak penting. Yang penting adalah obat untuk kesehatan dia. Ini orang bodoh sebenarnya, kata Imam Ghazali. Kenapa? Kenapa tidak nanya yang bisa menyembuhkan dia? Kok nanya pertanyaan lain? Padahal waktu mepet. Nah inilah kita.
Hidup di dunia ini sementara. Maka jangan sibukkan belajar ilmu yang sedikit manfaat untuk akhiratnya. Silakan belajar ilmu duniawi, tapi ada juga waktu belajar ilmu ukhrawi. Waktu ini sempit. Dunia ini sebentar. Jangan sampai dunia ini sebentar antum sibuk belajar ilmu yang tidak menunjuk manfaat di akhirat. Yang tidak membuat kita semangat dalam melakukan ketaatan. Rugi di akhirat nanti. Ada imbangi, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kalau bisa akhiratnya lebih banyak daripada dunianya. Wagat ruwiya, diriwayatkan anna rajulan, ada seseorang ja'a Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang bertanya sama Rasulullah, "Alimni min ghara'ibil ilm ya Rasulullah, ajarkan aku ilmu-ilmu yang gharib. Ilmu-ilmu yang asing, yang belum pernah dipelajari, diketahui oleh orang lain." Faqala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sama dia, "Ma sana'ta fi ra'sil ilm?" Apa yang telah kau perbuat daripada pokoknya ilmu, pemimpinnya ilmu. Jadi pemimpinnya ilmu, apa yang sudah kau perbuat? Ini orang bertanya, "Wa ma ra'sul ilm?" Apa dia pemimpinnya ilmu, kepalanya ilmu wahai Rasulullah, ketuanya ilmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal arafta Rabba ta'ala?" Apakah kau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Ya Allah, ya Rasulullah, aku kenal Allah. Qala fama sana'ta fi haqqih? Apa yang telah kau perlakukan di dalam hak Allah? Kau kenal Allah sebagai Tuhan? Kenal. Apa yang sudah kau perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala? Qala masya Allah. Maka ini orang laki-laki mengatakan masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Maksudnya ungkapan dia, ini yang dimaksud dengan Rasul ilm. Ketuanya ilmu adalah mengenal Allah. Kemudian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Hal araftal maut?" Kau tahu kematian? Kau yakini kematian benar ada? Qala na'am. Ya Rasulullah, aku yakin kematian itu pasti ada. Qala fama a'datta lahu? Apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambut kematian? Qala masya Allah. Terkejut lagi dia, masya Allah. Ini ilmu lagi. Sehingga akhir Nabi ngomong apa? Idhab, pergilah. Fahkum ma hunaka, maka hukumilah di dalam dua hal tadi. Mengenal Allah, melakukan hak-hak Allah, dan mempersiapkan diri menyambut kematian. Tsumma ta'al, kemudian kembali lagi, kata Rasulullah. Setelah kau mengerjakan hak Allah, karena itu adalah ketuanya ilmu, kemudian ada persiapan untuk menyambut kematian, sebab kau yakini kematian itu benar ada dan akan terjadi. Setelah itu, tsumma ta'al, kemari lagi. Nu'allimka min ghara'ibil ilm, baru aku ajarkan kamu ilmu-ilmu yang asing. Maksudnya apa kata Nabi? Belajarlah ilmu yang memberikan manfaat untuk akhirat. Apa memberikan manfaat untuk akhirat? Kenal siapa Tuhan itu dan melakukan hak Tuhan itu, dan tahu akhirat itu rumah pertama dari akhirat adalah kematian, dan ada persiapan untuk menyambut kematian tadi. Kalau sudah ini ada, sudah cukup, baru belajar ilmu lain silakan. Dokter tapi tidak tahu wudu, ya bodoh jadinya. Presiden tapi tidak tahu cara sholat, ya malu. Di bahasanya baik kemarin sibuk ketua DPR dak hafal Pancasila lagi malu. Apalagi urusan agama. Boleh antum jadi profesor, boleh antum jadi insinyur, boleh antum jadi dokter, tapi urusan agama antum juga tak. Jadi apa? Dokter ini hebat. Wow, kalau cara ngobatinya bagus, dia juga pintar wudunya, sholatnya masya Allah, bacaan fatihahnya masya Allah. Jadi mau semakin kagum, ini dunia akhirat dapat. Oh ini profesornya hebat, ilmunya masya Allah, tapi urusan agamanya juga masya Allah. Oh ini gubernur, harus kita pilih, pertahankan kalau pacak 10 periode misalnya. Kenapa? Oh sholatnya kalau imam itu masya Allah, kalah imam-imam masjid.
bacaannya bagus, sholatnya ini kan bagus. Jadinya loh, nama. Ya silakan belajar ilmu dunia, tapi ada juga ilmu yang menuju akhirat, yang manfaat kepada akhirat. Ini kan tidak. Kita sibuk belajar dunia kebanyakan sekarang, tapi lupa ilmu akhirat. Kalau ditanya, tidak hadir majlis, anak sibuk belajar. Belajar apa? Ini mah. Ya, rugi jadinya. Rugi. Kenapa? Karena ilmu dunia hanya sebatas keuntungannya di dunia. Ilmu agama keuntungannya sampai di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama ul akhirah itu adalah dia lebih ketika belajar lebih banyak memperhatikan ilmu yang memberikan manfaat buat akhiratnya, al-muraghib bil ilm, yang menyemangatkan dia dengan ilmu tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti Imam Ghazali akan melanjutkan sini, selayaknya orang belajar itu punya sifat seperti Imam Hatim Al-Asham. Imam Hatim Al-Asham yang beliau itu termasuk orang yang belajar yang lebih banyak memberikan manfaat untuk akhirat dan semangat dalam melakukan ketaatan. Nanti ini ada kisah antara Imam Hatim Al-Asham dan gurunya Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Jadi Imam Hatim ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi, berapa lama kau belajar? Maka kata Hatim, "Mundukam sahibtani," sudah berapa lama kau duduk belajar sama aku? Maka kata Imam Hatim, "Mundu talat wa talatina sanah," 33 tahun. Kita belajar berapa tahun? Ini 33 tahun belajar. Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah, apa yang sudah kau pelajari dari aku selama waktu ini 33 tahun. Gala tamani masail, 8 masalah wahai guru. 33 tahun tapi hanya dapat 8 masalah. Gala Syaqiq lo, akhirnya Imam Syaqiq gurunya ngomong sama Imam Hatim, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Musibah ini. Dan itu ungkapan bukan hanya untuk orang meninggal kan, tapi ungkapan musibah. Zahaba umri ma'ak, habis umurku ini hidup sama kau, ngajari kau. Walam tata'allam illa thamani masail, tapi tidak ada yang kau pelajari kecuali 8 masalah. Umur aku sudah aku tunjukkan ngajari kau 33 tahun, tapi cuman dapat 8 masalah. Kau mana ilmu yang lain? Mana pembahasan yang lain? Gala ya Ustaz, kata Imam Hatim, "Wahai Ustaz, wahai guru, lam ata'allam ghairaha." Aku tidak belajar yang lain, belum sempat aku pelajari yang lain. Wa inni la uhibbu an akdziba, dan aku tidak mau menjadi orang bohong, apalagi di hadapan kamu. Kau nanya, aku jawab 8 masalah, aku tidak mau bohong di hadapan kamu wahai guru. Dan aku belum mempelajari yang lain, maknanya apa? Belum sempat mempelajari yang lain itu karena lebih fokus 8 masalah ini. Tapi gurunya tahu siapa Imam Hatim Al-Asham. Akhirnya ngomong, hadits thamani masail, sebutkan ayo 8 masalah yang kau pelajari, hatta asma'ah, sampai aku mendengar 8 masalah itu, biar aku nih jadi tenang juga, bahasa kata gurunya. Nah, 8 masalah itu yang akan kita bahas nanti, diungkapkan oleh Imam Hatim Al-Asham rahimahullah ta'ala. Ini yang harus dijadikan contoh, kata Imam Ghazali, bagi kita seorang pelajar seperti Hatim Al-Asham ini. Dia belajar itu diperhatikan, oh ini tujuannya ke sini, oh ini manfaatnya ke sini, dan dia terapkan dalam kehidupannya, sehingga Masya Allah hasilnya itu nanti akan kita tahu. Hebat 8 masalah yang dipelajari Al-Imam Hatim Al-Asham. Pengen tahu minggu depan anak-anak bahas. Sekarang jam 8 kurang sepakat sudah. Dan Imam Hatim Al-Asham ini, Al-Asham itu sedikit cerita beliau. Asham itu artinya tuli. Asham itu artinya tuli kan. Summun bukumun umyun. Summun itu adalah tuli sini. Tuli sini ya salah. Summun tuli. Bukumun bisu. Umyun buta. Al-Asham orang yang tuli. Abekam
orang yang bisu. A'ma, orang yang buta. Rajulun a'ma, laki-laki buta. Rajulun abkam, laki-laki bisu. Rajulun asom, laki-laki tuli. Nah, Hatim al-Asom, Hatim orang tuli. Hakikatnya beliau tidak tuli. Tapi kenapa terkenal beliau itu orang yang tuli sampai leket namo digelarnya? Karena ketika beliau menikah, nah ini Masya Allah akhlak yang baik. Beliau menikah